Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Gilang Pranagusti, nomor induk mahasiswa saya 1872170004. Mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah, dosen pengampunya adalah Ibu Cynthia Anissa Rahman, MPDE, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tentang pemerintahan daerah yang menitik beratkan pada kebijakan otonomi daerah. Nah, maka pola manajemen berbasis sekolah ini merupakan pola yang paling relevan, yaitu dengan kebutuhan dan tuntutan otonomi. Nah, otonomi di sini adalah yaitu sebuah hak untuk mengatur dan memberi perintah. Nah, adapun yang diatur dan diberi perintah itu adalah daerah itu sendiri. Nah, hak tersebut adalah hak yang didapatkan dari pemerintah pusat. Sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen berbasis sekolah ini merupakan penyesuaian sumber daya yang dilakukan yaitu secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah di dalam pendidikan nasional. Nah, sehingga format dari manajemen berbasis sekolah ini merupakan jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu yang relevan. Dikarenakan manajemen berbasis sekolah ini atau sering disingkat dengan MBS merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat, yaitu dengan pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Nah, tugas utama dari MBS ini adalah meningkatkan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Nah, karena tanpa manajemen ini tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan, yaitu secara optimal, efektif dan efisien. Nah, dalam rangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya MBS yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, serta komponen lain untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai, yaitu dengan tujuan sekolahnya. Nah, implementasi MBS ini menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, yaitu agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Nah, manajemen berbasis sekolah ini memberi peluang kepada kepala sekolah, guru, dan peserta didik, yaitu untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, yaitu berkaitan dengan yang pertama kurikulum, yang kedua pembelajaran, yang ketiganya adalah manajerial dan lain sebagainya. Nah, manajemen berbasis sekolah yang ditawarkan sebagai bentuk operasional dari desentralisasi pendidikan akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Nah, hal ini sangatlah penting agar inovasi yang ditawarkan tidak sebatas konsep, akan tetapi benar-benar dilaksanakan dengan baik atau dipraktekkan dengan baik. Ini adalah wujud dari bulir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22.E yang dituliskan untuk membantu meningkatkan pelayanan dasar dari pendidikan. Yang selanjutnya adalah berhubung dengan dunia pendidikan, kita harus menganalisisnya dengan cara memahami atau mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, atau yang di sini disebut dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini
merupakan pengujian sederhana yang dilakukan yaitu terhadap sekolah untuk mengetahui beberapa komponen SWOT yang ada di dalamnya, yaitu seperti kekuatan atau strength, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Nah, analisis SWOT ini sangat penting dilakukan untuk pengelolaan pendidikan, yaitu agar lembaga pendidikan tersebut memiliki daya saing terhadap lembaga yang sejenis. Nah, daya saing tersebut bisa diberikan dengan nilai tambah dari suatu sekolah. Misalnya saja, di suatu daerah terdapat 2 sekolah. Nah, satu sekolah ini mempunyai keunggulan akademik dan sekolah lainnya punya keunggulan di bidang akademik. Nah, kedua keunggulan tersebutlah yang merupakan nilai tambah dari suatu sekolah. Yang keduanya sebagai senjata utama untuk memenangkan persaingan hati dari calon murid atau orang tuanya. Nantinya akan muncul pertimbangan bahwa jika seorang anak ingin unggul dalam bidang akademik, maka silakan ke sekolah A misalnya. Nah, begitu juga sebaliknya jika seorang anak ingin unggul di bidang non-akademik, yaitu sangat tepat memilih sekolah B yang tadi dicontohkan. Nah, analisis SWOT ini tujuannya untuk mengetahui apa saja yang menjadi daya tarik atau kelebihan yang bisa disebut juga dengan strength atau kekuatan tersebut nantinya dibandingkan dengan faktor komponen SWOT, yakni kelemahan serta ancamannya. Nah, di sini ada contoh analisis SWOT yang sudah berjalan di sekolah menengah tingkat atas. Nah, sekarang ini baru masuk sekolah, yaitu di mana seorang bisa mencari jati dirinya, yaitu SLTA ya atau SMA. Nah, untuk analisis SWOT-nya adalah kekuatan. Menurut saya di sini punya banyak program ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang keduanya memiliki perpustakaan dengan koleksi buku lengkap. Yang ketiganya kantin dengan produk yang sehat dan kebersihan yang sangat terjaga. Selanjutnya ada fasilitas auditorium untuk berbagai keperluan. Nah, weakness-nya adalah yang pertama, beberapa fasilitas sekolah masih belum bisa diperbaiki, yaitu seperti kamar mandi, AC, di beberapa kelas yang sering melakukan aduan. Selanjutnya, ketersediaan guru yang sedikit dan sering ditugaskan di jam yang sama. Yang ketiga adalah tempat parkir yang sangat padat dan menyusahkan siswa ketika ingin mengeluarkan kendaraannya. Yang selanjutnya adalah penentuan kelas ditentukan berdasarkan kecerdasan, yaitu artinya tidak merata ya. Untuk opportunity-nya adalah memiliki siswa yang bakatnya telah terasah dengan baik dalam ekstrakurikuler. Nah, yang kedua adalah menjadi SMA dengan perpustakaan terbaik di daerah. Yang ketiga, menjadi rujukan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Nah, yang terakhir ada threats. Sekolah lain yang memiliki jumlah guru yang cukup atau bahkan banyak. Nah, yang kedua, kompetitor memiliki kurikulum yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiganya adalah pemerintah tidak membebaskan siswa memilih minat dan jurusan sesuai dengan keinginan. Nah, mungkin ini adalah analisis SWOT dari tingkat SLTA atau SMA negeri ya yang ada di daerah. Mungkin cukup sekian. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.